Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Apriliani dari kelompok 2. Saya akan memberikan ulasan mengenai pemahaman pada merencanakan pembelajaran kelompok 6. Jurnal yang saya gunakan yaitu dari Antonius Deni Cahyo Sulistiono yang berjudul Metode Understanding by Design sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif dalam upaya meningkatkan HOTS peserta didik, yang dimana merupakan sebuah kajian teoritis. Berdasarkan hasil kinerja dari kelompok 6, UPD sebagai prinsip rencana pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip rencana pembelajaran W. Where is it going and why? Nah, di mana guru membantu peserta didik mengetahui dari mana pengetahuan berasal dan mengapa mempelajari hal tersebut. Yang kedua, guru memastikan bahwa peserta didik dapat memahami tujuan dan capaian pembelajaran. Yang kedua adalah hook the student. Guru menarik perhatian dan antusias dari peserta didik melalui pemberian stimulus, semangat, dan motivasi yang positif. Yang ketiga, explore, equip, experience. Guru memberikan pengalaman belajar dan pembelajaran yang akan diperoleh peserta didik untuk meningkatkan pemahaman materi. Yang keempat, reading, revisit, and revise, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan kembali dan merefleksi materi pembelajaran yang telah disampaikan. Yang selanjutnya yaitu exhibit and evaluate. Peserta didik diajak untuk menunjukkan, memperlihatkan, menyampaikan, serta menginstruksikan kembali pemahaman yang didapat ketika pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tailor to student. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda melalui metode, model, dan media pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana hal ini pembelajaran harus berpacu pada karakteristik masing-masing peserta didik. Yang terakhir adalah organize, mengoptimalkan kegiatan pembelajaran melalui keterlibatan peserta didik dalam hal berkelompok, berdiskusi, dan tanya jawab akan materi yang dipelajari. Nah, selanjutnya yaitu kajian jurnal dari Antonius Deni Cahyo Sulistyo. Yang pertama, where and what, di mana pada jurnal ini tertuliskan bahwa membantu peserta didik mengetahui di mana unit atau bab yang sedang dipelajari dan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang kelompok 6 tuliskan, yaitu memastikan bahwa peserta didik dapat memahami tujuan dan capaian pembelajaran. Yang kedua, membantu guru mengetahui dari mana peserta didik berasal, sesuai dengan kelompok 6, yaitu membantu peserta didik mengetahui dari mana pengetahuan itu berasal dan mengapa mempelajari hal tersebut. Yang kedua, hook and hold, membuat peserta didik tertarik dan memenuhi keinginan mereka, di mana hal ini masuk dalam pemberian stimulus atau persepsi, semangat, motivasi yang positif. Yang ketiga yaitu explore, equip, experience, menjadi alat bantu peserta didik untuk menemukan pengalaman belajar dari gagasan kunci dan eksplorasi tema yang dibahas. Yang selanjutnya yaitu reading and revise, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir ulang dan merevisi pemahaman
tentang materi yang diberikan. Sesuai dengan kinerja dari kelompok 6, yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk memikirkan dan merefleksi kembali materi pembelajaran yang dipelajari. Yang selanjutnya yaitu evaluate, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengevaluasi pekerjaan dari peserta didik dan penerapannya. Untuk selanjutnya, be tailor, disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda dari peserta didik. Hal ini sesuai dengan kinerja kelompok 6, yaitu pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Yang terakhir adalah be organized, diatur sedemikian rupa untuk memaksimalkan keterlibatan yang berkelanjutan serta pembelajaran yang efektif. Berdasarkan dari kinerja kelompok 6 dan kajian jurnal yang saya baca mengenai UBD sebagai prinsip rencana pembelajaran adalah guru harus mampu memastikan bahwa elemen where to terpenuhi dalam proses pembelajaran, sebab elemen tersebut berhubungan dengan peserta didik, mulai dari mana peserta didik itu berasal. Peserta didik harus mendapatkan perhatian dan antusias sehingga motivasi belajar dari peserta didik itu meningkat. Selanjutnya, memberikan pengalaman belajar dan pembelajaran yang menarik, di mana hal ini bertujuan agar peserta didik bisa mengetahui atau memahami apa yang mereka pelajari, memikirkan serta merefleksi materi pembelajaran, mengajak peserta didik untuk terlibat dalam memahami kembali materi pelajaran, menyesuaikan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, serta memaksimalkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini dirancang agar pembelajaran yang dilakukan peserta didik lebih bermakna dan terdapat nilai-nilai. Sekian ulasan pemahaman pada kelompok 6, tahap 3 merencanakan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.